Assalamualaikum semuanya. Hello, welcome back to Narayani Official. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang domain afektif. Afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Secara umum, aspek afektif meliputi minat, sikap, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama, minat. Minat akan mempengaruhi siswa saat pembelajaran, memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Adanya minat yang tinggi, maka siswa akan menunjukkan perhatian tinggi pada pembelajaran itu. Oleh karena itu, guru dapat membangkitkan minat siswa dari minat yang ada pada siswa itu sendiri. Yang kedua, sikap. Sikap adalah kecenderungan perilaku atau tidak perilaku yang merupakan hasil dari pernyataan evaluatif objek sikap. Sikap belajar seperti kegiatan teori, kegiatan praktek, lingkungan belajar. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama, kesadaran, merujuk pada aspek kognitif sikap yang menyangkut aspek pemahaman atau pengetahuan terhadap objek sikap. Selanjutnya yang ketiga ada perasaan, merujuk pada aspek emosional terhadap objek sikap, yaitu seperti perasaan rasa senang dan tidak senang. Yang selanjutnya yang keempat ada perilaku. Perilaku merujuk perilaku sesuai dengan caranya. Aspek sikap yang selanjutnya yaitu konsep diri. Konsep diri diistilahkan dengan citra diri, harga diri, atau diri yang ideal. Ini menunjukkan pada pemahaman diri, deskripsi tentang siapa saya. Aspek sikap selanjutnya ada nilai dan moral. Nilai dan moral menjadi pegangan siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai dan moral memberikan rambu-rambu apakah perbuatan itu boleh dilakukannya. Nilai dan moral akan memberi rasa aman dan nyaman dalam lingkungan sekitar. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang motivasi. Pengertian motivasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara langsung dan tidak langsung, dan secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pengertian motivasi belajar adalah suatu pendorong yang berasal dari dalam seseorang guna melakukan kegiatan belajar untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan pengalaman. Fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Di sini, motivasi berperan sebagai motor atau penggerak yang memberikan kekuatan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, menentukan arah perbuatan. Di sini fungsi motivasi maksudnya yakni perwujudan tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus dicegah untuk mencapai cita-cita. Fungsi motivasi selanjutnya yaitu menyeleksi perbuatan. Menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan, yang harus serasi guna mencapai tujuan itu. Selanjutnya, ada peranan penting dalam motivasi belajar. Yang pertama adalah menunjukkan hal-hal yang dijadikan penguat belajar, memberikan tujuan yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, dan yang terakhir, menentukan ketekunan belajar. Selanjutnya, ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, motivasi instrik. Motivasi instrik yaitu
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena sudah ada di dalam diri individu sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu hal yang datang dari luar individu untuk mendorong melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Yang pertama faktor intrinsik. Faktor intrinsik dibedakan lagi menjadi yang pertama minat. Minat yaitu siswa akan melakukan tugas terhadap mata pelajaran yang diminatinya, akan menimbulkan efek positif seperti perasaan bahagia ataupun kesukaan. Yang kedua adalah ekspektasi dan nilai. Siswa harus memiliki ekspektasi yang tinggi ataupun harapan yang tinggi untuk mencapai sebuah pelajaran atau untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya, nilai. Siswa harus yakin dalam mengerjakan tugas akan mendapatkan manfaat secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, nilai. Siswa harus yakin dalam mengerjakan tugas akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung dan langsung dari apa yang ingin mereka raih. Faktor intrinsik tadi yang selanjutnya tujuan. Tujuan belajar dapat dibedakan dari beberapa jenis. Yang pertama, tujuan prestasi. Dilihat dari tujuan prestasi, motivasi prestasi memiliki tujuan berbeda setiap individu sesuai apa yang ingin diraihnya. Selanjutnya, tujuan penguasaan. Tujuan penguasaan yaitu keinginan untuk meraih pengetahuan tambahan atau menguasai keterampilan. Selanjutnya ada tujuan performa, yaitu keinginan menampilkan diri menjadi orang kompeten dipandang orang lain dan ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor dari keluarga dan dari lingkungan sekitar. Faktor keluarga yaitu keluarga lah di mana pertama tempat diberikannya pendidikan, diberikannya motivasi, dan dari lingkungan sekitar di sana kita akan melihat banyak motivasi dari lingkungan sekitar atau dari lingkungan dia tempat tinggal. Selanjutnya ada strategi menumbuhkan motivasi belajar, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan belajar, diberikan hadiah, saingan kompetensi, diberikan pujian dan hukuman. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar siswa yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman, perhatian dalam belajar, berprestasi dalam belajar, mandiri dalam. Materi yang selanjutnya yaitu ada attitude. Attitude merupakan sesuatu hal yang menentukan sikap sifat. Sikap adalah suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan sosial. Tiga komponen attitude. Yang pertama, kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif adalah berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap perasaan, yaitu apa yang dirasakan, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, dan empati objek tertentu. Selanjutnya ada komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Sikap berfungsi sebagai alat mengatur diri, mengatur pengalaman, alat mengatur tingkah laku, pernyataan kepribadian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak
tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih mendekati atau menjauhi. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal yang bentuk sikap negatif terhadap hal lainnya. Faktor eksternal. Selain faktor yang terdapat dalam diri sendiri, maka pembentuk sikap juga ditentukan dari faktor-faktor yang berada dari luar, yaitu yang pertama, sikap, objek, sikap itu sendiri, bagus atau jelek dan sebagainya. Yang kedua, kewibawaan, orang yang mengemukakan suatu sikap. Yang ketiga, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Yang keempat, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. Yang kelima, situasi pada saat sikap itu terbentuk. Selanjutnya, yaitu ada faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar anak. Yang pertama, ada gen atau keturunan orang tua. Yang kedua, ada pola asuh orang tua, yaitu cara orang tua mengasuh, mendidik anak akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak itu untuk belajar. Ketiga, ada perkembangan kemandirian anak. Yang keempat, ada sistem pendidikan di sekolah. Sistem pendidikan sekolah ini berperan penting dalam kemandirian belajar anak. Bagaimana guru mengajari anak di sekolah, mendidik anak di sekolah, ataupun memberikan hukuman-hukuman sangat mempengaruhi kemandirian belajar anak. Ya, ada sistem kehidupan di masyarakat. Sistem di kehidupan masyarakat ini sangat mempengaruhi kemandirian belajar anak, yaitu dilihat dari tetangganya, dari teman bermainnya, bagaimana tetangganya memperlakukan dia, bagaimana cara teman-temannya bermain dengan dia, akan sangat-sangat mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar seorang. Selanjutnya yaitu anxiety atau kecemasan. Kecemasan adalah kondisi psikologis seorang yang penuh dengan rasa takut, khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Kecemasan matematika melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi dengan berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. Kecemasan berfungsi sebagai peringatan bagi individu agar mengetahui adanya bahaya yang sedang mengancam, sehingga individu bisa mempersiapkan bahaya yang mengancam itu. Selanjutnya ada ciri fisik kecemasan. Ciri fisik kecemasan yang pertama meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau bergemetar, sensasi dari pita ketat suara yang mengikat di sekitar dahi, kekencangan pada pori-pori kulit perut dan dada, banyak keringat, telapak tangan yang beringat, pening atau pingsan, kulit atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernapas, bernapas pendek, jantung yang berdebar keras atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin, pusing, merasa lemas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada ciri kognitif kecemasan. Ciri kognitif kecemasan meliputi rasa khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, dan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, akan ada sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi tanpa ada bukti yang jelas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dari kecemasan matematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor lingkungan, meliputi pengalaman dalam kelas matematika dan kepribadian dari guru matematika. Yang kedua ada faktor mental, berhubungan dengan kemampuan abstraksi logikal tingkat tinggi dalam konten matematika. Yang ketiga ada faktor individu, meliputi self-esteem, kondisi fisik yang baik, sikap terhadap matematika, kepercayaan diri, gaya belajar, dan pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan matematika.
ada indikator kecemasan matematika. Yang pertama, ada mathematics knowledge atau understanding yang berkaitan dengan hal-hal seperti munculnya pikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Yang kedua, ada somatik berkaitan dengan perubahan pada keadaan tubuh individu, misalnya tubuh berkeringat atau jantung berdebar dengan cepat. Selanjutnya ada indikator kecemasan matematika yang selanjutnya atau yang ketiga, yaitu kognitif, berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika, seperti tidak dapat berpikir jernih atau menjadi lupa akan hal-hal yang biasa tidak pada ingat. Yang keempat, ada attitude, berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika. Nah, ia tidak dapat percaya diri, juga melakukan hal yang diminta atau bukan untuk melakukan. Ada cara meminimalisir kecemasan matematika. Yang pertama, memberikan penjelasan yang rasional pada siswanya mengapa mereka harus belajar matematika. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Guru dapat memberikan latihan soal yang mudah saja sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketiga, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika dengan cara memberikan contoh-contoh yang sederhana sampai dengan yang kompleks tentang kegunaan matematika. Yang keempat, membelajarkan matematika dengan belajar metode yang biasa mengakomodir berbagai model belajar siswa. Yang kelima, tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika, lebih mengutamakan bagaimana cara agar mereka lebih memahaminya. Yang keenam, pada saat pembelajaran matematika, jadikan kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Buatlah kelas di dalam kelas itu menjadi seasik mungkin. Yang ketujuh, pada saat bertemu dengan siswa dimanapun, jangan segan-segan untuk menyisipkan pembicaraan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika kepada mereka. Yang kedelapan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Materi yang selanjutnya adalah self-efficacy atau keyakinan diri. Nama pengertian keyakinan diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Self-efficacy matematika sendiri adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Tinggi rendahnya self-efficacy seseorang bergantung pada pengalaman pribadi yang dimilikinya, pembelajaran yang diadopsi dari pengalaman orang lain, feedback positif atau negatif yang diberikan orang lain terhadap kinerja pribadi, dan tingkah laku baik atau buruk sesuai dengan emosinya. Selanjutnya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi self-efficacy antara lain persepsi kemampuan, perbandingan sosial, atribusi, waktu yang tersedia, dan kepentingan yang dirasakan. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi self-efficacy antara lain persepsi kemampuan, perbandingan sosial, atribusi, waktu yang tersedia, dan kepentingan yang dirasakan. Untuk menumbuhkan self-efficacy siswa dalam pemecahan masalah matematika antara lain menghargai pendapat orang lain bila ada pertanyaan atau saran yang disampaikan oleh siswa dari kelompok lain. Dimensi self-efficacy. Yang pertama yaitu dimensi level. Dimensi level mengacu kepada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Yang kedua, dimensi strength. Dimensi strength terkait dengan kekuatan self-efficacy seseorang ketika menghadapi tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Dan tiga yaitu dimensi generality, mengacu kepada taraf keyakinan dan kemampuan siswa dalam merealisasikan tugas atau pengalaman sebelumnya.
materi yang selanjutnya adalah metakognisi. Metakognisi adalah sebagai berpikir mengenai berpikir atau sebagai mengetahui tentang mengetahui. Metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikiran dan perasaannya sendiri dan untuk memprediksi apa yang orang lain pikirkan. Selanjutnya, neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Selanjutnya, pengalaman atau regulasi metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dan mengontrol kegiatan belajarnya. Selanjutnya, self-regulated learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Metode belajar self-regulated learning mencakup 3 tahap kegiatan, yakni sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan tugas belajar. Strategi yang dilakukan dalam SRL adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap kemajuan tugas. Yang kedua, membuat rencana dan tujuan belajar. Yang ketiga, mengatur materi pelajaran. Yang ketiga, mengatur materi pelajaran seperti mencari informasi, mencatat hal penting, mengatur lingkungan belajar. Yang keempat, konsekuensi setelah mengerjakan tugas, itu mengulang dan mengingat, meminta bantuan teman sebaya, meminta bantuan guru atau pengajar, meminta bantuan orang dewasa, meminta bantuan orang tua. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan self-regulation dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, membantu siswa mengatur waktu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa atau anak bahwa mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Mendorong siswa atau anak untuk mengontrol emosi dan tidak mudah panik ketika menyelesaikan tugas dan menghadapi kesulitan. Yang kelima, memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai peserta didik. Yang keenam, membantu peserta didik cara mencari bantuan belajar.